Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albari. Jadi dalam pertemuan kali ini saya ingin menunjukkan tahapan-tahapan yang dapat dilakukan pada e-learning dengan menggunakan CMS atau Content Management System Moodle ya. Dalam hal ini Moodle-nya sudah ada. Saya ingin menyelesaikan beberapa contoh diantaranya tentang bagaimana untuk mengedit profile e-learning, kemudian menambahkan topik, menambah grup Telegram untuk mahasiswa dan juga penjelasan secara singkat. Ya. Oke, untuk tahap pertama kita coba untuk menyelesaikan yang tugas pertama atau membuat profil e-learning. Jadi seandainya kita membuka tab baru, kemudian kita buka website aa.lpmusk.com, maka akan terbuka seperti saya coba logout dulu ya, logout. Setelah logout ini kemudian saya bisa login. Nah, bisa didapat dengan mengeklik tombol login, kemudian silakan diinputkan username dan password yang telah kita buat, yang telah dimiliki masing-masing. Kemudian setelah itu jika ingin menambahkan atau mengubah profil dari learning yang kita miliki, dalam hal ini kita sebagai pengampu, kita boleh mengeklik tombol ini profile, kemudian nanti di bagian sini ada profile. Setelah itu kita dapat mengedit di sini. Kita lihat di sini ada pilihan edit profile. Edit profile misalkan diantaranya kalau saya itu misalkan ini saya ubah untuk foto profilnya, saya tinggal klik saja, kemudian setelah berada pada profile, kita kemudian ini profile tadi dapat kita akses dari foto profile, nanti masuk ke bagian profile. Kalau kita scroll ke bawah, terlihat tampilan seperti ini. Nah, lalu untuk mengedit profilnya silahkan diklik edit profile di sini. Kemudian scroll ke paling bawah di sini. Ada bagian untuk mengisikan picture baru. Kita bisa mencari gambar yang akan kita gunakan. Kita bisa pilih upload a picture here. Jadi kita cari pas foto yang ingin kita jadikan sebagai foto profile. Kalau sudah, tinggal upload this file. Nah, kemudian informasi lain dapat kita sesuaikan sesuai dengan form yang tersedia. Misalkan untuk select a country, kita pilih di sini Indonesia. Kemudian time zone-nya itu bisa kita pilih, biasanya Thailand ya. Coba kita cari. Jakarta. Asia, Jakarta. Kalau ingin menambahkan deskripsi, boleh dengan mengentry deskripsi singkat tentang diri kita. Kalau sudah, dalam hal ini saya langsung update profile saja. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian untuk menambahkan topik. Nah, sekarang saya sudah punya foto profile di sini. Untuk menambahkan topik, kita coba kembali ke halaman utama ya. Ini saya hapus atau boleh langsung klik di sini. Ini halaman utama. Kemudian saya ingin masuk ke kelas yang saya punya. Ini adalah untuk e-learning ALPMUSK. Nah, kita coba beralih ke e-learning Usia. E-learning USK login dengan menggunakan akun yang dimiliki. Nah, dalam hal ini saya akan klik kelas yang saya punya. Nah, di sini saya sudah punya beberapa topik ya. Jadi yang dimana yang dimaksud dengan topik di sini seperti general ini, kemudian ada
nama Bapak Ismul, kemudian di sini ada nama saya, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, sudah banyak sekali topik ya. Topik yang telah dibuatkan. Nah, berkaitan dengan topik pada model ini, jadi tidak tanpa batas, jadi ada batas tertentu jumlah maksimal topik yang dibuat. Kalau saya tidak salah itu sekitar 53-an kalau tidak salah ya. Sekitar seperti itu. Kemudian setelah itu nanti tidak bisa menambahkan topik lagi. Nah, dalam hal ini karena saya sudah punya topik, jadi saya tinggal ini sudah saya tambahkan sebenarnya. Tapi kalau saya ingin menambahkan yang baru, mungkin hanya demo saja karena topiknya sudah terlalu banyak dan tidak bisa menambahkan baru. Jadi jangan lupa menyalakan tombol edit mode sehingga berwarna hijau. Nah, setelah berwarna hijau baru kita dapat menambahkan item-item baru pada kelas yang kita punya. Dalam hal ini kita scroll ke paling bawah misalkan. Nah, di sini ada add section. Add section ini kalau normalnya itu setelah diklik akan menambahkan new section seperti ini. Nah, di sini nanti kemudian kita dapat menambahkan bisa topik, boleh topik dan sebagainya. Biasanya kalau di perkuliahan hanya 16 ya. Nah, nanti tinggal diklik, nanti kemudian diedit. Kalau misalkan ada sudah muncul seperti ini, persis seperti ini, nanti tinggal kita klik edit saja. Dalam hal ini tidak dapat saya demokan karena keterbatasan dari maksimum topik yang dapat ditambahkan. Oke, kemudian setelah itu kita akan menambahkan grup Telegram. Nah, untuk grup Telegram coba saya buatkan di sini. Ada topik saya sendiri ya, paling atas sepertinya. Coba saya lihat ke bagian paling atas. Di sini ada nama saya di sini. Nah, kemudian kalau ingin untuk menambah link, yang pasti saya harus punya linknya dulu untuk menambahkan ke grup ya. Jadi saya buka Telegram seperti ini. Kita bisa klik new di sini, kemudian new group saya buat new group, kemudian saya dapat menambahkan beberapa orang. Dalam hal ini saya menambahkan diri saya sendiri. Misalkan saya menambahkan kalau langsung gue pasti tidak bisa. Oke, nama grup tidak. Nama grup misalkan kelas matematika diskrit bisa seperti ini, kemudian kita langsung go saja. Nah, kalau sudah punya grup seperti ini, kemudian kita lihat di sini ada link yang dapat kita akses, kita tinggal copy saja, klik di sini. Nah, untuk menambahkan pada grup, kita bisa menambahkan, maksud saya ditambahkan kepada topik. Nah, di sini ada bagian saya, tinggal diklik area hijau, kemudian saya bisa tambahkan di sini ada beberapa macam pilihan ya. Dalam hal ini karena saya ingin menambahkan link, saya klik URL, misalkan saya namai dengan join group Telegram. Nah, linknya itu dapat saya sematkan di sini. Kemudian setelah itu saya dapat menambahkan deskripsi jika diperlukan. Link berikut merupakan media untuk menambahkan mahasiswa yang akan bergabung. Misalkan seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal save and display. Nah, sampai di sini maka penambahan item artikel sudah ada di sini, jadi sudah bertambah ya. Kalau saya lihat punya saya di bagian ini, saya kembali ke menu utamanya saja, ke kelas utamanya. Nah, di sini saya sudah punya nama dan kemudian ada join Telegramnya seperti ini. Nah, setelah itu kalau seandainya ini diklik, maka akan terbuka link seperti ini dan akan diarahkan untuk join ke grup seperti ini. Nah, itu cara mudahnya. Kemudian materi lain yang perlu kita bahas diantaranya ya tugasnya hanya itu ya. Jadi banyak sekali manfaat dari penggunaan e-learning ini. Saya sendiri sehari-hari menggunakan e-learning sebagai media pembelajaran saya di kelas. Selain
memudahkan dalam mengakumulasi nilai, saya juga mudah untuk menyimpan tugas-tugas mahasiswa sehingga saya tidak perlu pusing ketika ada mahasiswa yang kertas lembar jawaban tercecer dan sebagainya, karena sudah terkumpul semua di e-learning. Kemudian selain itu kita juga menambahkan attendee. Kalau ingin menambahkan attendee, banyak sekali fitur yang dapat kita tambahkan. Di antaranya seperti ini ya, assignment attendee dan sebagainya. Kalau ingin menambahkan attendee, boleh kita tambahkan attendee di sini. Nah, kemudian daftar hadir misalkan, daftar hadir. Kemudian setelah itu kita bisa memperbaiki beberapa fitur, di antaranya macam-macam ya. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan saja. Kalau sudah, tinggal di save and display. Continue. Nah, ini. Setelah itu, kalau kita ingin kembali ke menu utama, saya ingin misalkan menambahkan apa lagi ya? Misalkan tugas, dapat menggunakan assignment, dan kemudian menentukan beberapa parameter, diantaranya due date dan sebagainya. Banyak sekali yang dapat kita gunakan, attendee, book, dan sebagainya, file, atau jika ingin melampirkan file. Oke, baik, sekian saja untuk penyampaian singkat mengenai penggunaan Moodle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.